Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan siang hari ini, selepas kita melaksanakan ibadah Ramadan, juga ibadah di bulan Syawal, dari puasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana request dari panitia untuk kita bahas mentadabburi hidup sehat setelah Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat ini bukan untuk mencelakakan diri kita. Itu pertama, kaidah. Allah menjadikan syariat puasa ini sekian banyak manfaat yang mungkin nggak bisa kita hitung manfaat tersebut. Manfaat dari sisi ukhrawi ataupun duniawi. Dan di balik syariat Allah Subhanahu wa taala ini ada kebaikan dan hikmah yang sangat banyak. Tetapi dari pembahasan semua kita ini, hikmah yang kita peroleh adalah mengikuti ibadah dari syariat Allah Subhanahu wa taala dari puasa ini. Bukan kita niatkan puasa untuk mencari hikmah. Bukan kita niatkan puasa untuk sehat. Bukan kita niatkan puasa untuk diet. Bukan kita niatkan puasa untuk menurunkan berat badan atau mengobati sakit mahnya. Bukan. Tapi kita puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah sekali lagi hanya mengikuti. Hanya mengikuti dari ibadah yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimakumullah jami'an. Syariat puasa termasuk dan menunjukkan sayangnya Allah kepada hambanya. Bagaimana tidak? Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam satu pekan, Allah jadikan ada puasa Senin dan Kamis. Satu pekan ini Allah jadikan puasa di tengah pekan ini, tengah minggu ini, Senin puasa, Selasa Rabu tidak puasa, Kamis puasa, Jumat tidak puasa, Sabtu tidak puasa, Ahad tidak puasa, Senin puasa lagi. Ini menunjukkan apa? Hikmah di antaranya. Karena rentang waktu sangat pendek, Allah jadikan dalam satu pekan ada puasa di tengah-tengah satu pekan, Senin dan Kamis. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa yang rentang waktunya lebih panjang dari satu pekan atau satu minggu, yaitu dalam satu bulan Allah jadikan puasa di tengah bulan, yaitu puasa Ayyamul Bid. Ya, puasa Ayyamul Bid, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Karena rentang waktunya panjang, Allah jadikan puasanya 3 hari berturut-turut. 13, 14, 15. Ini juga ada padanya hikmah, ya, dari sisi ukhrawi ataupun sisi duniawi. Begitu pula dalam satu tahun Allah jadikan puasa yang hampir-hampir berada di tengah tahun, walaupun tidak pas satu tahun, yaitu pada bulan ke-9 dari tahun Hijriah, dari bulan-bulan Hijriah, yaitu pada bulan Ramadan. Ya. Yang bulan Ramadan ini sudah tidak lagi Allah jadikan puasa itu sunnah, tapi Allah jadikan puasanya wajib. Dan syariat wajibnya Allah Subhanahu wa taala bahkan dijadikan dalam rukun Islam. Kenapa? Karena saking sayangnya Allah kepada kita. Senin Kamis sunnah, Ayyamul Bid sunnah. Dan di antara kaum muslimin ada yang tidak puasa Senin Kamis, ada yang gak pernah puasa Ayyamul Bid, lebih-lebih gak puasa Daud, dan ketika Ramadan gak ada yang dapat udzur kecuali yang berhak untuk mendapat udzur, mereka wajib puasa di bulan Ramadan. Karena rentang waktunya 1 tahun, Allah jadikan puasa ini jadinya puasa 29 hari berturut-turut ataupun 30 hari berturut-turut. Subhanallah. Kecuali bagi orang yang sudah sakit, yang kemungkinan sembuhnya jauh dari kemungkinan sembuh karena sakitnya parah. Kecuali ada juga di antaranya
wanita yang haid dan nifas, ya, maka mereka dapat uzur. Yang enggak dapat uzur, maka mereka wajib puasa 29 hari, ya, atau 30 hari. Ini menunjukkan apa? Rahmanya Allah dengan syariat Islam ini. Di antaranya puasa. Allah sangat sayang dengan kita. Coba bayangkan kalau ada seorang hamba, subhanallah, 1 tahun dia enggak pernah puasa. Ya, Senin Kemis enggak pernah, Ayyamul Bid enggak pernah, puasa Daud enggak pernah, Ramadan juga dia enggak puasa. Coba apa resikonya? Pertama, resikonya dosa dia akan numpuk. Ya. Kedua, dari sisi apa? Duniawi, penyakit dalam tubuh dia, racun dalam tubuh dia juga akan numpuk. Masya Allah. Subhanallah, dengan puasa Ramadan, apa di antaranya? Ya, as-salah ila salah, wal jum'ah ila al-jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahun, majtanabatil kabair. Ya, kata Nabi SAW, ya, puasa dari sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menghapus dosa kita selama kita tidak berbuat dosa besar. Subhanallah. Ini diantara apa? Faedah ukhrawi. Ya. Kemudian juga apa? Seandainya kita nggak ada puasa, niscaya kita menjadi orang yang selalu sombong. Allah jadikan kita syariat puasa biar kita bisa merasakan sebagaimana orang miskin merasakan lapar. Ya. Disebutkan Imam Syafi'i, disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara penyebab kerasnya hati adalah karena banyak makan. Maka di antaranya Allah jadikan puasa ini apa? Untuk jadi rem bagi kita. Ya, biar kita selalu jadi insan yang bertakwa. Ya, biar kita dihapuskan dosa-dosanya. Bahkan disebutkan Nabi SAW, saum yaumin, ya, fi sabilillah, puasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata Nabi SAW? Ba'dallahu bainahu wa bainan nar 70 aman. 70 am. Ya, orang yang puasa 1 hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan antara dia dan neraka dijauhkan jaraknya 70 tahun. 1 hari saja. Coba kalau kemarin Ramadan kita enggak puasa 1 hari aja, nyesel rasanya. Apalagi ibadah di bulan Ramadan tidak didapat keutamanya di bulan-bulan yang lainnya. Malam Ramadan tidak didapati keutamanya di malam-malam yang lainnya. Dalam 1 tahun. Subhanallah. Wah, ini. Kemudian juga dalam riwayat disebutkan dijauhkan antara seorang hamba dengan Allah, barang siapa puasa 1 hari dijauhkan jaraknya 100 tahun. Dalam riwayat dijauhkan seperti apa? Seperti parit. Yang jaraknya parit ini seperti apa? Seperti langit dan bumi. Subhanallah. Nah, dosa dihapuskan, jarak kita dengan neraka dijauhkan, ya, disediakan pintu surga namanya Rayyan, ya. Juga Masya Allah, di antaranya puasa, bacaan Al-Quran kita, sholat kita akan menjadi syafaat kita di yaumul qiyamah, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, syafaat bagi kita, dan sekian banyak manfaat yang lainnya. Kemudian rahmanakumullah jami'an, judul yang kita kupas kali ini yaitu hidup sehat selepas Ramadan. Ya. Tapi yang naasnya, judul ini kadang belum diaplikasikan dengan benar. Banyak di antara kaum muslimin di bulan Ramadan justru sakit. Bagaimana hidup sehat setelah Ramadan? Ramadan saja sakit-sakitan. Kenapa? Karena di sana ada pola makan di bulan Ramadan yang dia nggak praktekin. Sebenarnya ada yang diajarkan Nabi SAW, tapi di bulan Ramadan, coba bayangin, di bulan Ramadan dia ngeluh sakit mah. Di bulan Ramadan berat badannya naik, setiap 1 hari bulan Ramadan naik 1 kilo, keluar Ramadan naik 30 kilo. Di bulan Ramadan kolesterol naik, di bulan Ramadan gula darah naik, di bulan Ramadan asam urat naik, di bulan Ramadan banyak penyakit yang muncul. Berarti ini apa? Koreksi pola makannya. Allah jadikan syariat puasa di bulan Ramadan bukan untuk menjadikan hamba tambah sakit, harusnya tambah sehat. Pasti ada sesuatu yang perlu dikoreksi. Ya, begitu pula di bulan Ramadan, Masya Allah, dia jadi seorang hamba yang ternyata ya amalan di bulan Ramadan sama dengan di luar Ramadan.
maksiatnya juga sama. Ucapan-ucapannya, ghibahnya, namimah, kata-kata kotornya juga sama di luar Ramadan. Ya, subhanallah, maka perlu koreksi sholat dia. Koreksi niat puasa dia. Di bulan Ramadan Allah jadikan syariat sholat tambahan dengan sholat tarawih. Dengan kita banyak baca Al-Quran, banyak zikir, banyak istighfar, banyak infak sedekah. Allah sudah berfirman, ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu apa? Untuk mencegah apa? Dari perbuatan fuhsh, kekejian dan kemungkaran. Ya. Lah ini di bulan Ramadan Allah jadikan syariat tambahan puasa, Allah jadikan syariat tambahan salat tarawih. Ternyata di bulan Ramadan ya maksiat dia sama aja dengan di luar bulan Ramadan. Berarti apa? Koreksi salat 5 waktu dia di bulan Ramadan, koreksi salat rawatib dia, koreksi salat tarawih dia. Nah, demikian kalau lagi sakit-sakitan di bulan Ramadan, koreksi pola makannya dia. Hidup sehat setelah Ramadan, lihat dulu Ramadannya seperti apa. Kalau pola makan salah di bulan Ramadan, sama aja. Ramadan sama di luar Ramadan, sebelum Ramadan sama setelah Ramadan, sama saja. Dan subhanallah, hadirin rahimakumullah jami'an, Allah jadikan hampir di setiap ibadah fardu, itu ada ibadah penyempurna yang mengiringi ibadah fardu tersebut, ibadah wajib tersebut. Dalam salat 5 waktu Allah jadikan salat rawatib. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Begitu pula terkait Ramadan, puasa Ramadan juga Allah jadikan ada puasa di bulan Sya'ban. Untuk kita dianjurkan banyak-banyak puasa di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Nah, sebagaimana dikatakan Aisyah, aku melihat Nabi SAW tidaklah puasa yang puasanya hampir penuh seperti puasa di bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Jadi apa? Nabi sering puasa di bulan Sya'ban. Untuk apa? Mengkondisikan hatinya menyambut bulan Ramadan dan mengkondisikan fisiknya untuk menyiapkan di bulan Ramadan. Yang di bulan Ramadan kita enggak ada apa? Istilahnya meninggalkan puasa. Wajib orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, buka puasa dengan sengaja, Allah jadikan siksaan nanti, ya. Allah jadikan siksaan di yaumul qiyamah. Sebagaimana Nabi SAW ditampakkan ketika sedang tidur, Nabi ditampakkan didatangi 2 orang lelaki, diajak naik gunung yang sangat terjal, melewati gunung yang hitam. Kemudian ada suara teriakan yang sangat keras. Kemudian Nabi didekatkan melihat siapa, dari mana suara keras tersebut. Ternyata ada manusia yang mulutnya dibuka dengan besi melengkung, dibuka sampai lebar, yang rahang bawahnya juga dibuka sampai keluar darahnya, dan Nabi bertanya, siapa mereka? Mereka adalah yang makan sebelum waktunya ketika siang Ramadan. Mereka adalah membatalkan puasa tanpa uzur di bulan Ramadan. Nah, wah ini enggak main-main. Makanya di bulan Ramadan Nabi menyiapkan diri dari puasa 29 hari atau 30 hari di bulan Ramadan, maka ada bulan Sya'ban untuk melatih kita. Nah, maka kedudukan puasa di bulan Sya'ban seperti kedudukan puasa atau kedudukan salat qabliyah, rawatib qabliyah. Demikian Allah jadikan puasa setelah Ramadan, ada puasa Syawal. Ada puasa Syawal yang kedudukannya puasa 6 hari di bulan Syawal ini, kedudukannya adalah seperti salat ba'diyah, salat rawatib ba'diyah. Dan mana tujuan dari salat rawatib adalah untuk menutupi kekurangan kita dalam salat fardu, salat wajib. Begitu pula Ramadan kita, gak ada yang kita jamin Ramadan kita sempurna, puasa kita sempurna, malam kita ditegakkan di bulan Ramadan sempurna, mustahil, gak ada yang sempurna di antara kita. Makanya bulan Syawal, puasa di bulan Syawal untuk menutupi kekurangan, kecacatan puasa kita di bulan Ramadan. Wa subhanallah, kebiasaan para ulama salaf sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dia sebutkan bahwasanya kebiasaan orang di masa silam 6 bulan sebelum Ramadan sudah mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Agar apa? Agar mereka bisa sampai mendapati Ramadan.
Begitu pula ketika Ramadan sudah berlalu, mereka juga berdoa, mengangkat tangannya sambil berdoa agar Ramadan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah, kalau kita tahu Ramadan kita, pola makan kita benar, ya, lifestyle-nya kita di bulan Ramadan benar-benar kita dapati apa? Kesehatan juga di bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang sakit di bulan Ramadan merasa nyaman. Dari mereka yang gagal jantung, dari mereka yang punya fatty liver, dari mereka yang punya asam urat, kolesterol, dari mereka yang punya COVID, dari mereka yang long COVID, dari mereka yang sakit yang sifatnya lembab. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, puasa adalah termasuk anfa'u syai'in li ashabil amzijatil baridatir rutbah, kata beliau. Kenapa? Karena puasa termasuk terapi yang paling baik untuk apa? Menghilangkan tubuh yang sifatnya dingin atau lembab. Orang sering kena long COVID karena tubuhnya dingin lembab, ya. Puasa termasuk cara untuk menghilangkan dingin lembab. Dulu ada teori ketika awal-awal musim pandemi, orang yang sudah kena COVID sekali nggak akan kena COVID setelahnya. Ternyata nggak benar. Ternyata ada yang kena COVID berulang-ulang sampai 5 varian sudah dia cicipin semua, ya. Jadinya LC long COVID, ya, atau LC lulusan COVID. Nah, Omega sudah kena, Gamma, ya, Delta, Zeta, Alpha, Omikron, kena semua jenis. Ternyata ada orang yang divaksin kena juga. Berarti apa yang perlu ditadaburi di sini? Yang perlu ditadaburi ini konsep tubuh kita masih dingin lembab. Tubuh dingin lembab lah yang akan menjadi media virus, bakteri, jamur akan menjadikan tubuh dia sebagai media dan inang untuk tumbuh kembangnya virus, bakteri, jamur semuanya. Subhanallah. Maka hakikatnya obat seperti ini, obat karena musim pandemi seperti ini, hakikatnya apa? Jadikan tubuh Anda yang tadinya dingin lembab diobati dengan panas kering sehingga tubuh Anda menjadi stabil. Nah, dalam keadaan sehat al-afiyah. Hukum asalnya rahimakumullah, Allah jadikan tubuh kita itu dalam keadaan sehat al-afiyah. Makanya nanti di yaumul qiyamah kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Bukankah telah aku jadikan bagi kalian semua, ya, tubuh yang sehat, ya, dan air dingin yang menyegarkan. Ini hukum asalnya. Nah, kita sakit, ya, jangan jadikan takdir Allah sebagai kambing hitam, tapi kita punya perantara sebab. Wong ada yang subhanallah, ada sebagian orang makannya masya Allah rimnya blong, darah tinggi naik, kemudian kolesterol naik, gula darah naik, plus kena stroke. Setelah itu bilangnya apa? Ini semua takdir Allah. Yang makan tuh Anda, bukan Allah. Nah, yang disalahkan Allah. Maka sekali-kali ini perlu konsep untuk dihadirkan. Ya, takdir Allah memang sudah dicatat, tapi kita punya perantara sebab. Ya, punya perantara sebab. Seperti ada seorang lelaki, ya, berhujjah dengan maksiatnya di hadapan Umar bin Khattab. Saya berbuat maksiat karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama Umar bin Khattab dipukul dia. Ya. Kata dia, "Kenapa kamu pukul aku?" "Iya, saya mukul kamu juga karena takdir Allah." Demikian kalau kita ada yang sakit, jangan salahkan takdir Allah mutlak. Tapi apa? Kita punya perantara sebab. Ya, kita sehat tetap dalam kondisi sehat karena ada sebabnya. Kita sakit kemudian sembuh karena ada sebabnya. Kita sehat kemudian sakit karena ada sebabnya. Ya, maka Allah jadikan apa? Semua itu perantara sebab. Barang siapa meniadakan sebab, berarti dia telah meniadakan apa? Hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah jami'an. Jangan sampai kita pernah bilang hidup sehat selepas Ramadan kalau kita nggak tahu bagaimana Ramadan sebenarnya, bagaimana lifestyle-nya Nabi SAW. Coba kita bahas sekarang di bulan Ramadan sehingga kita tahu setelah Ramadan apa yang kita dapati di bulan Ramadan kita bisa aplikasikan di luar Ramadan setelahnya. Nah, coba kalau kita lihat pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya.
Allah berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, al-ayah. Dari ayat ini pertama kita harus paham. Ya, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah diwajibkan bagi Anda semua untuk puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelumnya puasa. Di sini perintah untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Wajibnya puasa sebagaimana kaum sebelumnya diwajibkan puasa. Berarti di sini Nabi SAW diwajibkan, ya, diwajibkan puasa, dan umat sebelumnya juga ada puasa. Contoh Yahudi, Nasrani juga diwajibkan puasa. Tapi puasa ala Nabi itu apa? Menyempurnakan puasa-puasa yang ada pada kaum-kaum sebelumnya sebagai penyempurna. Ya, penyempurna ada puasa ala Nabi. Contoh, orang Yahudi dan Nasrani terkait sahur, terkait buka puasa. Yahudi dan Nasrani tidak ada sahur. Ya, buka puasanya kapan? Yahudi dan Nasrani buka puasanya kapan? Diakhirkan. Sampai apa? Sampai bintang bermunculan. Itu syariat mereka. Ya, Nabi SAW bersabda terkait sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nabi sudah ngingetin, sahurlah Anda. Nabi sebagai penyempurna mereka semua. Oh, Nabi apa? Ada syarat sahur. Sahurlah, pada sahur itu ada padanya keberkahan. Ya, pada sahur itu ada padanya keberkahan. Kemudian kebiasaan Nabi apa? Kalau Nabi, kebiasaan Nabi mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Mereka enggak ada sahur. Kemudian kalau kebiasaan Nabi terkait dengan buka, Nabi bersabda, ya, kata Nabi SAW, ya, untuk apa? Menyegerakan puasa. Kenapa? Li'annal yahud wan nasara yuakhiruna. Karena orang Yahudi dan Nasara mengakhirkan waktu sahur. Sampai kapan? Ketika bintang bermunculan. Demikian pula orang Syiah seperti Yahudi mengakhirkan waktu sahur. Coba kalau kita lihat rentang antara buka dan sahur jaraknya sekitar berapa? Katakan sekitar 12 sampai 14 jam di negeri kita. Kalau Yahudi dan Nasrani, mereka enggak ada sahur. Bukanya diakhirin. Jadi rentangnya sangat jauh sekali. Lain dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW, sahurnya kapan antara sahur ini? Antara fajar, diakhirkan waktu sahur mendekati fajar sampai maghrib. Dan ini subhanallah diteliti oleh para dokter, ahli laborat, ternyata waktu-waktu ini adalah waktu yang menu sahur kita, ternyata menu sahur kita bisa mencukupi kebutuhan kalorinya sampai maghrib, sampai buka puasa. Ajib. Ya. Coba seandainya sahurnya, buka sama sahurnya terlalu panjang, lebih dari 16 jam, kata mereka, niscaya tubuh akan mengambil kalori dari protein di otot. Akhirnya apa yang terjadi? Akan terjadi lemah lunglai, otot mengecil. Kenapa? Karena kalorinya diambil sama tubuh untuk apa? Untuk bertahan selama puasa. Ini ajibnya. Coba hikmah dari puasa yang dibawa Nabi SAW sebagai penyempurna. Nah, kemudian sebagaimana disebutkan juga Nabi SAW terkait kalau kita bahas sahurnya Nabi SAW, sehingga setelah Ramadan, sehat setelah Ramadan, Anda harus melewati puasa-puasa yang setelahnya, ada syariat puasa setelahnya. Contoh, sebagaimana kita bahas tadi, di sini puasa Ramadan, kemudian puasa Sya'ban, kemudian puasa Syawal,
Di sini ada hikmahnya. Puasa Sya'ban untuk mengkondisikan hati kita dan fisik kita untuk menyambut Ramadan. Ya. Kemudian puasa Syawal, ini puasa Ramadan, ya, ini puasa kadang-kadang puasa. Ini cuma 6 hari. Dan di sini 29 hari sampai 30 hari. Ketika puasa di sini betul-betul kita strength dengan pola makan yang benar, ya, akan kita sebutkan nanti. Ya. Ketika pola makan strength, ya, betul-betul di bulan Ramadan apa? Dosa kita dicuci, racun kita juga dicuci. Ya. Oleh karena itu, setelah lepas Ramadan, setelah Idul Fitr, adapun Idul Fitr, Idul Adha, kita apa? Yaum aklin wa syurbin, adalah termasuk hari makan dan minum. Kita enggak boleh puasa. Kemudian ada puasa Syawal. Puasa Syawal ini disebut dengan istilah apa? Tapering off. Apa artinya? Setelah kita strength dengan puasa Ramadan, kemudian diturunkan dengan puasa 6 hari Syawal, sunnah. Kenapa? Biar tubuh tidak kaget. Yang tadinya dengan pola makan yang benar, dipuasakan tubuh kita, Idul Fitri terus, nggak ada puasa lagi, misalkan tubuh kita ngaco terus makannya. Ya, makannya jorok-jorok, kotor-kotor, kombinasi tidak benar, tidak peduli dengan makanan sehat dan sakit. Akhirnya apa? Akan mudah sakit. Makanya 6 hari di bulan Syawal sebagai tapering off bagi dia di bulan Ramadan. Itu ajibnya. Nah, kalau Anda ingin hidup sehat setelah Ramadan, dengan topik kita kali ini, hidup sehat selepas Ramadan, ya, maka apa? Kita harus tahu Ramadan yang benar. Ya, kita tahu hidup yang benar. Sehat di sini apa? Kita praktekin, sehat iman juga sehat fisik. Ya, jangan bertakwa ketika di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan tetap ibadah-ibadah ini harus menunjukkan bekas, athar. Termasuk tanda-tanda Ramadan seseorang diterima adalah dia keluar dari Ramadan, dia menjadi insan yang bertakwa. Ya, dia menjadi insan yang bertakwa. Dia juga mendapati 6 hari di bulan Syawal dan seterusnya. Nah, kita lihat, Anda setelah selesai Ramadan jangan tinggalkan puasa Syawal. Sudah selesai bulan Syawal, masih ada puasa Senin Kemis, masih ada Ayyamul Bid, masih ada puasa Daud. Nih praktekin. Nah, dan ketika Ramadan juga demikian. Ya, kita diajarin untuk tidak banyak ngemil. Diajari untuk apa? Gaya hidup, lifestyle, untuk apa? Cuci racun. Nah, coba bayangin di sini, kita perlu perhatikan. Di sini di luar tidak puasa, ya, kondisi tidak puasa. Di sini puasa. Ya. Yang perlu diperhatikan di sini jadwal. Yang pertama, ya, ada jadwal namanya jadwal detox. Ini pola makan kita harus dibenerin. Detox ketika kita puasa, kapan? Dari fajar kita sahur sampai maghrib. Itu detoxnya kita. Mencuci racun. Kalau kita nggak puasa, dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang itu detox. Ketika proses detox, tubuh kita betul-betul capek, lelah mencuci racun. Jantung mensupport darah ke ginjal untuk nyuci ginjal, memfilter ginjal, kemudian support darah ke liver untuk metabolisme. Maka ketika sudah capek, berarti apa? Menu Anda di jam-jam ini jangan pilih menu yang tambah capek. Dia mencuci racun capek, Anda tambah menu makanan tambah capek, artinya capek 2 kali, akan mempercepat apa? Penuaan. Oleh karena itu ketika Anda lihat, coba ketika puasa, kebiasaan sahurnya Nabi pakai apa? Tuh, menunya kurma. Nabi bersabda, ya, ni'ma, riwayat Abu Daud, ni'ma suhurul mu'min at-tamr, kata Nabi. Ya, senikmat-nikmat menu sahurnya seorang mukmin adalah dengan kurma. Coba bayangin. Ini mindset saja. Ya, kalau kita nggak sahur nasi berarti belum sahur, itu hanya mindset. Ini perlu dipraktekin. Ya, Nabi seringnya sahur kurma, bukan berarti nggak ada. Nabi nggak ada onta, nggak ada roti gandum, Nabi nggak ada daging kambing, ada. Cuma Nabi lebih sering sahur kurma.
Kalau kita kupas dari kedokteran Yunani klasik, Arab klasik, Cina klasik, ternyata ketika perut kosong, makanan yang terbaik adalah yang manis-manis, karena paling bagus untuk liver dan limpa. Coba, Nabi seringnya sahurnya apa? Kurma. Buka puasanya apa? Kurma. Mentahnik bayi baru lahir apa? Kurma. Coba bayangin. Semuanya kurma. Ya, sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau ada bayi terlanjur disusui oleh si ibu, maka enggak ada lagi sunnahnya tahnik. Karena air susu itu rasanya enggak manis seperti kurma. Air susu ada asinnya, ya, campur ada hambarnya. Sedangkan yang diutamakan adalah kurma. Kalau sudah terlanjur minum air susu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, enggak ada lagi sunnahnya tahnik. Apalagi anak usia 1 tahun ditahnik, lebih enggak ada lagi. Nah, ini rahimakumullah. Maka apa? Ketika adzan fajar, maghrib, sahurnya pilihan Nabi di waktu detoks adalah kurma. Akan lebih ajib lagi kalau kurma tambah timun, ya, kurma panas, timun dingin, kurma tambah semangka, kurma panas, semangka dingin, atau semisalnya, maka itu yang lebih baik. Subhanallah, lihat, ketika Nabi sahurnya pakai apa? Kurma, tamar itu kurma kering. Adapun ketika buka puasa, dalam hadis Aisyah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Nabi seringnya buka puasanya pakai apa? Rutop. Itu beda. Ini sudah menunjukkan apa? Hikmah. Kenapa Nabi sahurnya pakai tamar? Kenapa bukanya pakai rutop? Pakai tamar karena kalorinya lebih tinggi dibanding rutop. Sehingga tamar ini bisa bertahan lama untuk menjaga kalori dia sampai dia buka puasa. Coba ajib. Bapak puasa Senin Kemis, lakukan juga kayak gini, ini penting. Ini subhanallah, ada juga kemarin ibu-ibu berat badannya 100 lebih. Setelah diajari pola makan seperti ini, hitungan 1 pekan persis turun berat badannya 8 kilo lebih. Hanya 1 pekan. Ya. Orang kalau puasa tapi pola makan gak benar, berat badannya gak akan turun, bisa jadi naik. Nah, makanya ini pola makan, puasa dan gak puasa, coba ternyata ada studi banding. Nah, maka usahakan buka puasanya, sahurnya apa? Usahakan yang manis-manis. Yang manis, ya, apalagi pakai kurma. Sebagian ulama berpendapat kalau sahurnya kurma bisa dapat nilai pahala, mencocoki kebiasaan sahurnya Nabi. Karena ni'mas suhurul mu'min at-tamr. Ya, pada sahur itu ada padanya keberkahan. Ya, juga hadis yang dihasankan Syekh Albani mengatakan ista'inu ya fi siyamika lin-nahari bil qailulah wa siyamika fin nahari bis sahuri wa ista'inu bil qailulati li qiyamika fil laili. Anda ambil sebab makan sahur biar siangnya itu kuat, ya, dan tidak istirahat. Qailulah biar apa? Biar malamnya kuat sholat malam atau sholat raweh. Nah itu. Ini rahmatullah jami'an. Dan kita disunahkan untuk menyelisih musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah kalau puasa gak ada sahur, kita harus sahur. Sampai kata para ulama, barang siapa yang meninggalkan sahur dengan sengaja, dia telah menyelisih sunnah Nabi SAW. Menu sahurnya kurma, ajib. Nah, ini kurma. Nah, jam detox, apalagi dia ringan, mudah dicerna liver, butuh waktu 10 menit, 15 menit, plus dia juga apa? Bertahan lama kalorinya, sampai maghrib kuat. Anda lihat, orang yang makan kurma, pencernaan livernya gak berat. Habis sholat fajar, dia fresh. Sampai berikutnya maghrib, dia fresh. Orang yang sahurnya nasi sama kambing, nasi sama ayam, nasi sama sapi, berat. Habis sholat subuh, ya, tidur. Habis sholat subuh lemes. Kenapa? Karena detoxnya berat plus menu sahurnya berat, bekerja 2 kali beratnya. Nah, itu rahmatullah jami'an. Sekali lagi, bukan makruh, bukan haram kalau Anda sahur nasi, sahur daging, tapi yang terbaik adalah dengan pola makan seperti ini. Kemudian kalau tidak puasa, kalau nggak puasa, Anda di luar Ramadan, setelah Ramadan sama. Ketika puasa, Anda nggak puasa, pagi hari ini jadwal detoxnya seperti ini apa? Berarti cari menu-menu yang ringan. Apa diantaranya? Buah membantu proses detox. Nabi sudah bersabda, kata Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, man tasabbaha
bisab'i tamratin, dalam riwayat ajwa, ya, lam yadurrahu fi dalikal yawm as-sihr wala as-sum. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari menyendiri ilal lail. Ya. Nah, kata Nabi apa? Barang siapa di pagi hari makan kurma. Ulama berpendapat kurma apapun saja. Ada yang berpendapat dalam riwayat kurma ajwa. Kurma ajwa. Ya, maka pada hari itu tidak akan membahayakan diri dia sihir dan racun. Dalam riwayat Imam Bukhari sampai di malam hari. Bayangin. Jam detox cocok. Detox puasa, detox enggak puasa. Kalau enggak puasa cocok makan kurma ajwa pagi hari. Pagi hari dikatakan pagi sekitar jam 6 juga termasuk pagi. Ya. Kalau makan pagi 7 kurma ini apa? Pada hari itu bisa untuk menangkal racun dan menangkal sihir. Coba ajib. Ya. Menangkal racun ini penyakit-penyakit medis, ya. Sihir non medis. Coba ajib. Inilah Tibbun Nabawi ngobatin kasus medis sama non medis. Kelebihan Tibbun Nabawi. Yang mana Tibbun Nabawi kata Ibnu Qayyim apa? Tidaklah seperti pengobatan-pengobatan manapun juga. Kenapa? Karena pengobatan ini meyakinkan dan sumbernya adalah wahyu, kata Ibnu Qayyim. Nah, tapi bisa difahami, maka pagi hari Anda cari menu pertama yang manis-manis, walaupun sakit mah. Pertama kali orang yang sakit mah kerasa agak panas. Tidak apa-apa, masuk dalam apa? Direct of cure atau healing crisis, ya, itu nyocokin dulu, kemudian akan membaik. Ya. Ini pagi berarti apa? Cari menu untuk mendetoks. Buahnya manis-manis, kalau bisa kurma. Ya, buah yang masam-masam kapan? Nanti agak siang dikit. Misalkan jam 9, jam 10 bagi mereka yang nggak puasa. Tapi berikutnya jam, kalau di sini maghrib, ya, ketika puasa maghrib sampai jam 20.00. Kalau di sini jam 12.00 sampai jam 20.00. Ini apa? Siap cerna berat, siap makan berat. Ketika buka puasa, Nabi seringnya buka puasanya apa? Rutop, ya, rutop, kurma yang rutop yang masih lembek, belum jadi kering. Kenapa demikian? Karena kurma rutop itu cepat sekali dicerna, makan langsung disebarin ke seluruh tubuh. Kita langsung punya kekuatan pengganti ketika buka puasa. Makanya doa buka puasa, dhahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa dahaga. Dengan apa? Kurma rutop. Dibasahin tenggorokan kita. Ya. Dan dapat pahala. Nah, kemudian kurma rutop, Anda lihat di situ ada lafaz buka puasanya Nabi pertama kurma rutop, kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, ya. Dalam hadis Aisyah disebutkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada lafaz qabla ayyusalliya. Setelah makan kurma rutop, di situ disebutkan qabla ayyusalliya. Di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin ada sunnah yang dilupakan. Setelah makan kurma rutop, tidak usah makan besar. Setelah makan kurma rutop, langsung sholat maghrib. Karena ada lafaz sebelum sholat. Jadi antara adzan dan iqamat ketika di bulan Ramadan, jangan dikasih jarak jauh-jauh. Adzan dan iqamat sebagaimana biasa waktunya. Jangan gara-gara puasa adzan iqamat dikasih jarak 15 menit. Akhirnya mengakhirkan waktu sholat maghrib, yang sholat maghrib mepet sekali. Ya, maka apa? Habis makan kurma rutop, sudah sholat. Kalau pengen minum, minum dikit aja untuk melegakan tenggorokan, kemudian sholat. Di antara hikmahnya di sini disebutkan kedokteran klasik, agar apa di antaranya? Antara makan buah dengan makan besar jangan berdekatan. Makan buah langsung makan nasi, makan kurma langsung makan nasi ketika buka. Ini enggak direkomendasi. Atau sebaliknya, habis makan nasi, habis makan besar, ada menu dessert buah-buahan. Ini salah. Disebutkan oleh ahli pengobat klasik bahwasanya kebiasaan seperti ini akan menjadikan apa? Racun dalam tubuhnya, pembusukan di dalam tubuhnya. Coba. Kadang orang ini, ayo saya makan sehat kok, habis makan nasi, makan jeruk. Ternyata apa? Salah. Bukan sehat, tapi tambah
salah pola makan. Nah ini, habis makan kurma rutop, kalau mau minum-minum sedikit saja, ya, jangan makan kurma rutop, kemudian gorengan, pisang goreng, gemblong, ya, kemudian es buah, kemudian makan nasi baru sholat. Ini salah fatal, ya. Makanya ketika puasa kok tambah sakit, semua naik kolesterol, gula darah, asam urat karena salah pola makan dia. Habis maghrib makan lagi, habis taraweh makan kolak, rondo sekian sampai perut nggak ada ceritanya kosong-kosongnya, ya, sampai sahur makan terus. Nah ini diantaranya hikmahnya makan kurma rutop. Kalau nggak ada kurma rutop, kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, berikutnya apa? Kata Aisyah, kebiasaan Nabi minum air. Minum airnya pun disebutkan hasawatin min ma, beberapa teguk, ya. Bukan langsung minum 1 liter semua, bukan. Kenapa? Karena ketika kita puasa dari fajar sampai maghrib, tubuh kita panas. Kalau tubuh kita panas, jangan langsung diguyur dengan air dingin, turunin pelan-pelan. Kalau diguyur dengan air dingin langsung, akhirnya apa? Metabolisme atau mekanisme panas tubuh akan kacau. Coba bayangin. Ini dibahas oleh para ulama. Ini dalam hadis Nabi ada sekian banyak manfaat. Maka ini perlu dipraktekin, ya. Maka ketika habis sebelum maghrib tadi buka puasa, buka misalkan kurma rutop, kemudian sholat maghrib, ya, baru setelah itu makan besar di sini, ya, dan makan di sini paling sempurna kalau apa? Menggunakan konsep panas dingin ketika buka puasa. Kemudian ketika jam 12 jam 20.00 disinilah terjadi apa? Maksi dan makmal. Makan malam dan makan siang. Makan siang terbaik sesuai dengan jadwalnya lambung adalah jam 1 terbaik. Makan malam kalau lagi nggak puasa disebutkan dalam riwayat yang sahih, sanad yang sahih, sebagian sahabat membiasakan diri makan sebelum maghrib. Ya, ada yang antara maghrib dan isya. Ya, yang jelas apa? Jangan makan di atas jam 8. Ini bukan dari Nabi, tapi apa? Dari jadwal organ tubuh. Ya, bukan kebiasaan Nabi SAW selepas sholat isya itu kuliner, selepas sholat isya itu olahraga, selepas sholat isya itu apa? Begadang. Ya, sebagaimana disebutkan sahabat, nahan Nabi SAW anin nom qabla isya wal kalam ba'da isya. Nabi benci dengan orang yang tidur sebelum isya dan banyak ngobrol setelah sholat isya. Nah, maka di atas jam 8.00 ini apa? Udah jangan makan lagi. Kalaupun lapar cukup air minum. Tapi kalau ada yang makan bukan haram, bukan makruh, halal. Tapi kalau Anda ingin praktek lebih baik, jangan makan di atas jam ini. Akan kita ulas. Maka makan siang di jam 1 paling baik, jam 12 juga boleh atau setelah duhur. Makan malamnya bisa sebelum maghrib, antara maghrib dan isya, atau setelah isya tapi belum sebelum jam 8. Yang terakhir, sebelum kita tutup kajian kita, ya, yang terakhir kita lihat jam yang berikutnya. Jam berikutnya adalah jam istirahat. Ya, ketika nggak puasa jam istirahatnya sama, ya, jam 20.00 sampai 04.00 sama. Istirahat apa artinya? Istirahat organ. Ya, ada organ yang istirahat total, ada organ yang istirahat sebagian. Seperti jantung itu istirahat sebagian, ya. Kalaupun kita makan di jam segini, apa yang terjadi? Makanan bisa jadi tercerna tapi tidak maksimal, atau mungkin separuh cerna aja tidak. Jadi apa? Besok paginya jadi pembusukan, ya. Maka waktu ini adalah istirahat. Kalau mau cukup minum air. Nggak direkomendasi juga makan buah. Walaupun buah menurut kita sehat, tapi kalau jamnya nggak dikonsumsi pada waktunya akan timbul pembusukan. Nah ini hidup sehat setelah Ramadan diantaranya apa? Ikutin terus kajian-kajian offline, ikutin terus diantaranya apa? Puasa-puasa dijalanin, ikutin terus diantaranya apa? Setelahnya ketaatan Allah tetap dijalankan, ya. Iman, ya, dan fisik tetap berjalan, mencontoh kebiasaan di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz. Mungkin karena kita udah jam 1 juga,
Mungkin kita akhiri saja. Mungkin sebelum mengakhiri kajian kita hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang mengikuti kajian. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kami mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata dalam kajian ini. Mungkin sekian saja kajian kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi